Jadi yang harus diperbaiki dari kurikulum apa? Cara pandang kita terhadap anak-anak kita, bukan dokumen-dokumen itu. Kita hadir di sini untuk memperbaiki cara pandang itu terhadap anak kita. Anak kita apa? Manusia. Hari manusia itu apa? Tercipta antara dua titik, akal dan syahwat. Fujur wa taqwa, asfala safilin asal taqwa. Akal syahwat, baik buruk, surga neraka, aku dan kamu. Tuturi handayani, bineka tunggal ika. Jadi kalau kita apa? Manusia tercipta dari dua titik itu. Dalam postulat geometri Euclid di matematika, kalau ada dua titik bisa dibuat garis. Kalau begitu manusia itu apa? Garis. Ada garis apa? Garis itu berubah dan maju. Kalau titik itu tetap dan diam. Jadi kalau Bapak dan Ibu dalam pendidikan mendiamkan anak-anak, berarti salah memandang anak sebagai titik, padahal anak itu garis yang berubah dan dia bisa bebas untuk berubah, maju, berkembang. Kalau manusia adalah garis, maka ketuntasan tidak cocok. Kenapa? Karena ketuntasan itu titik, 95, 75, titik. Manusia itu garis. Al-Alhamdulillah fujur wa taqwa, telah menghilangkan dua jalan untuk merdeka dalam memilikinya. Kalau begitu apa? Manusia tercipta antara dua pilihan itu dan selalu diuji oleh Tuhan pilihan dua opsi dalam hidupnya. Bapak dan Ibu diuji di soal kemarin berapa opsi? 5. Tuhan menguji Bapak dan Ibu dengan pilihan dua opsi. Kiri, kanan, surga, neraka, fujur, takwa, asal safilin, asal taqim, baik, buruk, akal, syahwat, akan begitu. Jadi di persimpangan itulah seorang guru akan selalu diuji oleh Tuhan dengan siswa. Maka beres? Gak bakalan beres, akan selamanya diuji oleh siswa. Kenapa? Bapak dan Ibu sudah memilih jadi guru. Kalau memilih jadi dokter diujinya oleh pasien, memilih jadi petani diujinya oleh tanaman, memilih jadi peternak diujinya oleh ternak. Guru selamanya akan selalu diuji oleh siswa. Kenapa? Alhamdulillah, dalam pilihan itu kita sudah memilih menjadi guru. Maka ujiannya adalah siswa. Dalam filosofi ujian apa? Yang sudah selesai segera pulang. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang tidak lagi mau diuji oleh siswa, berharap ingin segera tuntas dan selesai, kalau begitu apa? Jangan jadi guru. Jadi nelayan diuji oleh ikan, jadi peternak diuji oleh ternak, jadi dokter diuji oleh pasien. Bagi yang sudah selesai segera pulang. Bagi Bapak dan Ibu yang dalam hidup tidak lagi mau diuji, buru-buru balik. Pulang ke siapa? Ya pulang menghadapi lahir. Makanya muncul surat dalam Al-Quran apa? Setelah Anda beriman, apakah Anda akan diuji? Akan diuji oleh Tuhan yang memiliki kebenaran absolut. Jadi bukan oleh manusia, diujinya oleh Tuhan. Jadi kenapa di SMP tidak ada ujian? Ujian bertentangan dengan hakikat kemerdekaan. Karena manusia adalah tempat yang tidak adil. Pasti hasil dan ujian kita adalah ketidakadilan untuk anak. Lawan tes video pasti ngantuk. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tadi ada dua materi langsung ya. Meskipun ada baik dan buruknya, karena garis itu akan ditimbang. Lebih banyak madorot, lebih banyak manfaat gitu. Garis. Jadi manusia adalah garis. Dengan demikian, Bapak dan Ibu harus optimis bahwa garis itu akan berubah. Bahkan Tuhan pun optimis pada manusia. Apa? Selalu menantikan kita menjadi pribadi husnul khotimah. Jadi apa? Garis itu berubah. Kalau titik tuntas sempurna, dia nggak bisa berubah, nggak maju, harus begitu, harus titik. 1 tambah 1 berapa? 2, harus 2. Maka guru tersiksa oleh angka 2. Banyak nggak guru yang tersiksa oleh angka 2 ketika ditanya anak 1 tambah 1, ada anak yang menjawab 5. Iya, gurunya dongkol. Kenapa? Dalam benaknya 2, anak-anak yang tidak menjawab 2, maka angka 2 lah yang menyiksa diri kita. Kenapa? Karena kita ingin 2. Harus 2. Anak ada di alam garis, kita menempatkan sebagai titik. Maka iya berlawanan. Jadi kalau garis itu apa? 1 tambah 1 berapa anak? 5 Pak, bagus. Kemarin masuk 10. Kan sudah berubah, lebih bagus itu. 1 tambah 1 berapa? 3. Alhamdulillah, kemarin mah 5. 1 tambah 1 berapa? 2. Husnul khotimah. Inilah cara pandang kita terhadap garis. Apa? Optimis, positive thinking. Kelak anak akan bisa pada waktunya. Wa khalikal insan min ajalin. Sakurikum ayati fala tastajilun. Manusia diuji dengan ketergesa-gesaan, padahal segala sesuatu akan dibuktikan tepat pada waktunya. Fala tastajilun. Janganlah disegerakan. Akan
membuktikan tepat kepada waktunya. Termasuk lulusan Bapak dan Ibu. Jadi berhasil tidak, lulus dan enggak bukan hak Bapak dan Ibu. Hak Bapak dan Ibu adalah fa innama al-usri yusra, innama al-usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ikhtiar dan berdoa. Hasil urusan Tuhan. Sayang Bapak dan Ibu, pendidikannya banyak yang berorientasi pada hasil. Kalau begitu apa? Titik. Salah, harusnya proses. Kalau proses berarti apa? Garis. Nah, maka pendidikan akan berorientasi kepada proses. Jadi manusia itu apa? Garis. Akan apa? Akan maju dan berubah. Ayo garisnya gimana? Garisnya antara akal dan syahwat. Akal naik ke atas, ruh, syahwat memperberat jasad ke bawah. Berarti garisnya begini. Kalau begitu, kalau garisnya vertikal, anak yang mau berubah dalam hidupnya harus berjuang dengan keringat dan air mata. Maka pendidikan dengan kurikulum merdeka apa? Anaknya harus berjuang oleh guru yang berjuang, mirip seperti para pahlawan yang membawa senjata, kemudian ada rangka, kemudian ini adalah guru-guru kurikulum merdeka. Jadi guru-guru di kurikulum merdeka begini, datang duluan, kenapa? Takut duluan musuh. Pulang belakangan apa? Kalau sendirian ditembak musuh. Jadi guru di kurikulum merdeka apa? Dalam di kelas itu dia seperti cincin, cipit, nggak mau dia. Guru yang begini di kurikulum merdeka akan ditembak oleh musuh-musuh. Jalannya pelan, pulang pelan. Di kelas tidur apa? Akan dibom dan mati tertimbun oleh reruntuhan bangunan yang dibom oleh musuhnya. Jadi guru di kurikulum merdeka kelihatan dari apa? Dari cara dia melayani anak-anaknya. Gesit. Karena sebentar lagi akan ditembak musuh, gesit. Supaya terhindar. Berikutnya, garis itu proses. Maka pendidikan seharusnya berorientasi pada proses. Apa yang dinikmati oleh anak-anak? Prosesnya bukan hasilnya. Bagaimana caranya supaya anak menikmati prosesnya? Materinya jangan banyak-banyak. Materi yang terlalu banyak akan muncul ketergesa-gesaan untuk mengejarnya. Bapak dan Ibu kenapa kemarin ngajar yang tergesa-gesa? Materinya sangat banyak. Tidak ada fokus, tidak ada skala prioritas. Semua diajarkan ke anak. Akibatnya energi itu habis dan Bapak dan Ibu terlihat sibuk, tapi tak ada hasilnya. Ada teori dari James Clear tentang the focus, the mind of multitasking. Ketika seseorang segala macam dikerjakan, maka energi dalam dirinya akan terbagi. Kelihatan sibuk, tapi tak ada hasil. Maka dalam pendidikan, Bapak dan Ibu dalam bekerja harus ada skala prioritas supaya materinya tidak terlalu banyak. Jadi dipilih materi-materi yang penting untuk hidup karena anak SD dan SMP adalah ilmu hidup. Mata, kalau mau diajarkan pupil, iris, kornea silahkan. Tapi mengenai anak kita nggak bakalan jadi dokter. Jadi yang penting diajarkan apa? Mengapa Tuhan menciptakan mata untuk kita? Tauhid berarti tentang mata. Kelak nanti akan bertauhid dari mata. Seandainya kita tidak punya mata, apa yang terjadi pada diri kita? Pesan moralnya, cintai dirimu, cintai mata kalian. Bagaimana cara menjaga mata? Kalau kita sakit mata, apa yang harus kita lakukan? Literasi tentang mata. Sepertinya itu lebih penting daripada kita membedah sampai ke dalam, sampai yellow spot dan sebagainya. Bisa jadi anak kita nanti jadi dokter. Bukan berarti tidak perlu baik, tapi tak terlalu penting. Kenapa? Karena esok hari bisa jadi dilupakan. Jadi kalau begitu Bapak dan Ibu harus memilih materi yang penting. Inilah yang disebut materi esensial. Dipilih oleh kita supaya ada skala prioritas dalam mengajar. Akibatnya kita tidak tergesa-gesa dalam mengajarnya. Dalam mengajar diberikan kesempatan anak untuk bernyanyi. Ice breathing-nya dari anak, energizer-nya dari anak. Ini semuanya dari guru. Yang ngajar guru, yang nyanyi guru, yang ice breaking guru, yang kering guru. Padahal sekolah adalah tempat yang mengolah anak. Jadi biarkan anak disuruh bernyanyi kalau ada anak yang suka bernyanyi. Saya ingat guru saya di zaman dulu karena saya suka nyanyi, saya dipersilakan nyanyi oleh guru saya. Lagu pertama saya adalah Kehidupan. Kehidupan dalam dunia ini selalu engkau duga selama ini. Dari pagi hingga esok kembali, tak selalu engkau harapkan kan
diberinya. Manusia usaha di dalam hidupnya, Tuhan kan limpahkan segala nikmatnya. Apapun yang ada di dunia, janganlah kau selalu berputus asa dalam hidupmu. Ya, itu lagu saya. Seiring sejalan kita bersama, hadapi liku hidup ini menuju masa. Kenapa? Karena pada tajir dalam ajarannya apa? Tidak tergesa-gesa. Di sanalah terpoles bakat-bakat anak yang hebat. Bukan guru yang ceramah dari awal sampai akhir, karena dia bukan guru, tapi dia khotib sholat Jumat. Jadi kalau Bapak ini mengajarnya ceramah terus, dipastikan itu khotib. Karena di dalam Jumatan yang terdengar suara khotibnya, tidak ada suara jamaahnya. Kenapa coba? Jamaahnya sedang tidur dan khotibnya tidak membangunkannya. Jadi teman-teman, sekolah adalah tempatnya keramaian bakat-bakat itu. Sekolah itu tempatnya memoles bakat-bakat itu. Sekolah itu tempat ramainya anak-anak untuk berpikir. Ceria itulah yang disebut taman siswa. Sekarang sekolah berubah menjadi apa? Menjadi tempat yang menyakitkan anak-anak. Tempat untuk dipuji. Tempat yang tertutup daripada masyarakat. Gerbang tinggi, gembok segini. Di atas dindingnya ada kawat berduri dan gelas-gelas kaca. Di mana yang seperti itu? Di penjara. Kalau kita apa? Anak kita tidak sedang berada di sekolah, anak kita sedang berada di penjara. Nah, hari ini harus kita ubah mindsetnya. Bagaimana memandang anak kita dengan optimisan diri kita terhadapnya. Dalam kurikulum Merdeka ada teori James Clay. Apa teori William Glasser? Premisnya apa? Aku diberikan kekuatan tak terbatas untuk mengontrol diriku, tapi aku diberikan kekuatan sangat terbatas untuk mengontrol dirimu. Aku bukan kamu, kamu bukan aku. Seandainya aku adalah kamu dan kamu adalah aku akan tahu siapa kamu dan aku akan tahu siapa kamu akan tahu siapa aku. Tapi sayang, di antara aku dan kamu selalu ada jarak. Meskipun kulit kita menempel, tapi jantung kita tak pernah bersatu. Jadi kalau kita apa? Di antara aku dan kamu selalu ada jarak. Jarak itulah yang membuat aku bias memandangmu dan kamu bias dalam memandangku. Bukan aku yang menyiksamu, tapi cara pandangmu terhadapku itulah yang menyiksa dirimu sendiri. Bukan aku yang menyiksamu, tapi cara pandangmu. Bukan kamu yang menyiksaku, tapi cara pandangku dalam memandangmu yang keliru yang membuat aku tersiksa. Jadi pesan orangnya apa? Daripada aku direpotkan untuk mengurus dirimu, lebih baik aku memperbaiki diriku supaya aku menjadi inspirasi bagi dirimu. Nah, aku dan kamu yang sudah menjadi saling terinspirasi, menjadi inspirator. Nah, aku dan kamu berbeda, tapi kelak kita akan saling bahagia di alam yang sama. Gitu. Jadi aku dan kamu adalah sosok yang berbeda. Keluar dari lubang yang berbeda, masuk ke lubang yang berbeda. Duduk pada titik pandang yang berbeda, memandang objek pada perspektif yang berbeda, yang masuk kotak berbeda, persepsi berbeda, mulut keluar berbeda. Kalau kita apa? Aku dan kamu memang beda. Jadi nggak bisa sama. Sesuatu yang berbeda tidak cocok untuk dibandingkan. Membandingkan monyet dengan ikan naik pohon, kasihan ikan. Membandingkan monyet dengan ikan untuk berenang, kasihan monyet. Kalau kita apa? Monyet dan ikan kehadiran yang bukan untuk diperlombakan. Monyet dan ikan kehadiran yang bukan untuk dibandingkan. Monyet dan ikan kehadiran yang bukan untuk dibeda-bedakan. Kalau kita apa? Yakinlah bahwa dia beda dan dia diciptakan ahsanul taqwim oleh penciptanya. Apa? Penciptaan yang sempurna bernilai 100. Jadi kalau usah dilombakan apa? Semua sudah bernilai 100. Hanya saja beda-beda. Yang ini nyanyinya, yang ini ngajinya, yang ini disiplinnya karena setiap hari datang ke sekolah jam 4 subuh. Ada anak yang diam saja, pasti ada lebihnya apa? Sabarnya. Jadi kalau di kelas ada berbagai lomba dan semua dilombakan sesuai karakteristik anak, yakinlah di sekolah itu semuanya akan jadi ranking 1. Ranking 1 nyanyinya, ranking 1 ngajinya, ranking 1 disiplinnya, ranking 1 sabarnya, semua ranking 1. Hanya saja di sekolah lombanya hanya bernyanyi saja. 100 kali lomba nyanyi, maka 100 kali yang jago nyanyi juara 1. Maka pendidikan menjadi eksklusif. Apa? Anak yang paling sabar belum ada lomba di sekolah.
dia disebut bodoh, padahal bukan bodoh, dia tidak terfasilitasi keunggulannya. Kalau setiap anak sudah mendapatkan sertifikat ranking 1 semua, maka masuk SMP dan SD tidak usah pakai jalur sertifikat dan prestasi. Kedua, kenapa? Semua anak sudah berprestasi dengan prestasi masing-masing. Akibatnya apa? SMP akan menerima lulusan SD apa adanya. Maka pendidikan berubah dari ada apanya menjadi apa adanya, dari eksklusif menjadi inklusif. Jadi pendidikan itu harus menerima siswa apa adanya. Bengkel kelak yang tidak laku adalah bengkel yang manja, yang hanya bisa membentukkan knalpot saja. Bengkel yang laku adalah bengkel yang menerima mobil apa adanya, diperbaiki mobil itu sampai bagus. Itulah bengkel yang hebat. Dan sekolah adalah bengkelnya akhlak dan pendidikan. Saya lupa membahas malnya. Ada yang Sama teman-teman. aduh. Oke, nggak usah. Tunggu. Jadi kurikulum merdeka itu apa Bapak Ibu? Bukan bebas. Kalau merdeka bebas, anak bisa bebas apa saja termasuk gurunya. Bu, saya pegel duduk di kursi terus, boleh nggak? Tidak duduk di kursi boleh. Di mana Bu? Terserah kamu, bebas. Seleketnya punya sila guru itu seperti apa? Itu bagi tahu sih. Katanya bebas, tapi diuk istilah guru temenan. Jadi kalau begitu apa? Merdeka itu bukan bebas, merdeka itu tuturi dan handayani. Tuturi apa? Silakan kamu bebas, tapi di balik kebebasanmu ada kebebasan dirimu. Silakan aku bebas, tapi di balik kebebasan diriku ada kebebasan dirimu. Jadi ada merdeka diri, ada merdeka kolektif. Merdeka bersama, merdeka diri namanya tuturi, merdeka bersama namanya handayani. Jadi merdeka bersama kita apa? Silakan kamu bebas, tapi kebebasan untuk membahagiakan dirimu. Silakan aku bebas, tapi kebebasanku membahagiakan dirimu. Jadi kalau gitu apa? Aku dan kamu sama-sama bebas, tapi di balik itu kita harus sama-sama bahagia. Ini yang disebut tuturi handayani. Jadi harus dipahami kata merdeka itu. Dan fitrah manusia adalah merdeka. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah kuilhamkan kamu memilih jalan. Mau ke surga silakan, mau ke neraka silakan. Bapak dan Ibu makhluk yang merdeka untuk memilih. Tetapi Bapak dan Ibu harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang memilih jalan kiri adalah jalan bahagia, mudah di perjalanan, tapi sulit di akhir perjalanan. Jalan kanan, jalan keringat dan air mata, penuh kerikil tajam, tapi bahagia di puncaknya, puncak-puncak bahagia. Siapa yang penyuka kopi sebelah kiri? Siapa yang penyuka jalan kiri? Orang-orang yang penyuka kopi manis. Siapa yang ada di jalan kanan? Penyuka kopi pahit hari ini. Apa? Meskipun pahit di perjalanan, dia tahu apa? Puncaknya adalah puncak bahagia. Sebelah kiri, meskipun mudah, ringan untuk didapatkan, datang sekolah terlambat, pulang dari sekolah duluan, ngajar siswa salah-salah, mudah sekali. Tapi puncaknya adalah puncak derita. Apa kata Tuhan? Silahkan pilih di antara keduanya. Mau pilih yang mana? Dan kamu harus mempertanggungjawabkannya. Jadi kalau begitu, surga dan neraka bukan hukuman dan hadiah. Surga dan neraka adalah konsekuensi atas pilihan makhluk yang merdeka. Karena kita sudah merdeka memilihnya dan kita sudah memilih jalan kiri, maka kita akan menikmati perjalanan di jalan kiri. Kita yang memilih jalan kanan, kita akan menikmati perjalanan di jalan kanan. Kalau begitu apa? Bukan hadiah dan hukuman, tetapi konsekuensi. Itulah makhluk yang merdeka. Makanya kenapa sekarang hukuman tidak ada? Kenapa hadiah tidak boleh? Karena hadiah adalah apa? Hukuman yang menggembirakan menurut habis iblis itu. Digantilah dengan apa? Digantilah dengan konsekuensi bahwa manusia memang bebas memilih, dan dari kebebasan itu dia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Inilah yang disebut konsekuensi. Jadi tidak ada hukuman lagi, teman. Hukuman bertentangan dengan kata merdeka. Tidak ada lagi ketuntasan. Kenapa? Tuntas itu titik, manusia itu garis. Tidak ada lagi ujian. Kenapa? Alam kita alam merdeka. Merdeka itu apa? Multi perspektif. Ujian cocok di alam mono perspektif. Bapak dan Ibu bisa nggak diuji oleh Telkom ketika masuk menjadi pegawai Telkom? Bisa. Kenapa? Karena perspektifnya perspektif PT Telkom. Maka PT Telkom mono perspektif tentang kebenarannya. Akibatnya kalau tidak sesuai dengan kebenaran PT Telkom, Bapak dan Ibu dipastikan akan ditolak. Dia punya SOP, punya standar.
Manusia, anak SD, anak SMP, ilmu hidup multi perspektif. Kalau multi perspektif berarti apa? Jawabannya bisa benarnya banyak secara relatif. Kalau itu sulit dibuat standar. Kalau dibuat standarnya sulit, maka sulit dibuat pedomannya. Kalau begitu apa? Sulit ada ujian di alam merdeka. Jadi di alam merdeka dengan multi perspektif, ujian itu menjadi tidak cocok. Ujian cocok di alam mono perspektif. Coba saya cek apa ya? Ini ada apa? Biru menurut orang sebelah sana. Saya bening. Benda yang sama dijawab dengan jawaban yang berbeda dan jawabannya sama-sama benar. Akibatnya apa? Standar kebenaran menjadi sulit untuk alam merdeka ini. Multi perspektif. Dengan demikian apa? Ujian sulit untuk cocok di alam pendidikan. Kenapa? Karena multi perspektif. Kalau begitu Pak, ujian tidak cocok, ketuntasan tidak cocok, hukuman tidak cocok. Kenapa harus dihukum karena kita merdeka? Hukuman itu bertentangan dengan kata merdeka. Ngapain kita dihukum? Karena kita merdeka. Yang ada adalah apa? Konsekuensi atas pilihan, bukan hukuman. Jadi hal-hal inilah yang sedang diperbaiki cara pandang kita terhadap manusia. Inilah yang disebut memanusiakan manusia, pendidikan, humanization. Siapa pakarnya? Abraham Maslow. Tentang apa? Aktualisasi diri diantaranya. Apa? Bagaimana anak teridentifikasi dalam pendidikan, minatnya, bakatnya, potensinya. Akibatnya apa? Pendidikan itu menjadi usaha-usaha memanusiakan manusia. Siapa pakarnya, Bu? Abraham Maslow. Ayat atau soalnya tak? Bukan, apa? Ada. Kita lanjutkan. Saya sedang tidak membahas kurikulum merdeka hari ini ya. Maka teman-teman, ada alasan kenapa KD diganti dengan CP. KD itu harus beres 1 tahun, sementara CP akan bisa anak itu pada waktunya. Jadi mengapa pemerintah mengganti istilah KD menjadi CP? Karena KD berbahaya apa? Anak dipaksa bisa 1 tahun. Akibatnya kalau tidak selesai, tidak tuntas, anak terancam tidak naik. Atau apa? Atau gurunya menjadi mengkontrol nilai. KKN 75, nilai anak 60, apa kata KD? Control nilainya. Kenapa? Daripada tidak naik. Jadi kalau kita apa? Ini diganti dengan CP. Ada CP apa? Kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh siswa pada setiap fase. Ada fase apa? Fase A, kelas berapa? Salah. Fase B, kelas berapa? Salah. Fase C, kelas berapa? Salah. Kalau fase A kelas 1, 2, anak dipaksa selesai 2 tahun. Berarti manusia anak ini akan bisa 2 tahun. Jadi kalau kita berapa? Fase A itu umumnya kelas 1, 2, umumnya. Fase B umumnya kelas 3, 4. Fase C umumnya kelas 5, 6. Fase D umumnya kelas 7, 8, 9. Umumnya anak bisa baca di kelas 2, tapi ada 1 anak keluar dari umum. Apa? Dia bisa baca di SMP. Banyak. Kalau kita apa? Anak Nggak bisa nulis banyak. Tapi kemampuannya seperti fase A. Nggak bisa ngitung banyak. Maka CP tak Karena nggak bisa baca. Karena fase ini apa? Umumnya. Berarti umumnya itu nggak ada kaitannya dengan waktu. Sehingga CP itu artinya apa? Anak yang kita didik akan bisa pada waktunya. Iraha duka teuing iraha. Kenapa tidak tahu? Ditutup oleh Tuhan untuk kita tidak tahu. Kenapa ditutup? Bukan urusan kita. Ayo urusan kita apa? Ikhtiar dan berdoa. Jadi kalau begitu CP artinya apa? Kelak anak kita akan bisa pada waktunya oleh guru yang berikhtiar dalam hidupnya. Ini yang disebut dengan CP. Apa? Capaian pembelajaran. Jadi CP itu apa? Anak akan bisa pada waktunya. Iraha bukan teuing. Mudah-mudahan narasumber sebelumnya sudah menyampaikan tentang ini. Ya. Apa? Kelak akan terbukti pada waktunya. Selalu. Nah, pendidikan adalah untuk sadar. Motif yang dibangun adalah motif internal. Motif internal itu apa? Aktualisasi diri, kesadaran. Sehingga hari ini sedang ramai apa? Disiplin positif. Di ada Gosel, William Glazer itu pakar-pakar disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin yang muncul dari diri, bukan dipaksa oleh dunia luar. Ini namanya disiplin positif. Makanya ada tingkat tertinggi pengganti hukuman, namanya restitusi. Apa itu restitusi? Anak disadarkan oleh dirinya. Kenapa disadarkan oleh dirinya?
akal, syahwat, jasmani, ruhani, kekuri, handayani, bineka, tunggal ika, manusia. Men, jasad. Dikasih mata untuk melihat, dikasih telinga untuk mendengar. Berarti men itu apa? Dikasih kemampuan. Men, usia, waktu. Kalau begitu manusia apa? Kelak dia akan bisa pada waktunya. Itulah manusia. Usia akan bisa pada waktunya. Manusia teh. Iya, Dengan demikian teman-teman, maka yang diharapkan dari manusia tadi adalah apa? Udah berapa? Untuk kita melayaninya optimis, semangat hati, video. kita semangat, ceria, mindset, tadi berubah. Ini kan berubah. Naik, turun, naik, turun. Kita berubah mindset. Oke, kalau gini terus ini fix. Kayak 30. Kalau begitu pasti bapak dan ibu akan stres dalam mendidik anak. Kenapa? Karena ibu tersiksa oleh angka 30. Padahal bisa jadi kan? Sedang berpikir dan ditanya, mengapa kamu diam aja? Nenek saya nggak punya ayam tuh. Karena gurunya ayam 30 apa? Seandainya nenekku punya ayam. Alam abstrak, alam jin. Pada anak-anak ini alam konkret, alam manusia. Jadi banyak guru yang membawa anak-anaknya ke alam jin. Hasil akhirnya tersesat di alam lain. Dalam bahasa Cina namanya linglung. Jadi harusnya apa? Bapak dan ibu yang mengarah ke alam anak itu alam manusia. Bapak dan ibu yang abstrak kembali ke alam konkret akan selamat. Kenapa? Bapak dan ibu pernah mengalaminya menjadi anak-anak. Tapi anak-anak belum pernah mengalami seperti alam kita. Jadi akan tersesat. Seandainya nenekmu punya ayam bertelur 1 hari 1 telur, 1 bulan 30 hari berapa telur? Kita ingin 30, anak semuanya gini. Ditanya lagi, mengapa kamu diam saja? Kata guru IPAS, ayam itu bukan hewan hermafrodit. Kalau cacing bisa bertelur sendirian, tapi ayam itu cuma ada ayam betina. Bagaimana mungkin dia hamil tanpa ayam jantan? Kabur aja bapak. Anak menjawabnya pada bidang ilmu IPAS, perspektifnya berbeda, bukan perspektif. Bisa dipahami itu? Jadi cara pandangnya harus diperbaiki. Dan kita lanjut ke pembelajaran. Pembelajaran di kurikulum Merdeka prinsipnya adalah apa? Anak itu unik dan berbeda, maka terdiferensiasi, bukan berdiferensiasi. Itu terjebak pada alam membedakan. Pendidikan menjadi eksklusif, akibatnya kita yang membedakan anak-anak. Padahal terdiferensiasi. Kalau terdiferensiasi apa? Beda itu anugerah dari Tuhan dan sudah diberikan. Kalau begitu tinggal tangkap oleh indera kita dan layani kebutuhannya. Itulah yang disebut terdiferensiasi. Pembelajaran itu interaksi. Dengan siapa? Dengan diri yang pertama. Jadi pembelajaran apa Ibu? Interaksi antara diri dengan diri. Apa ya? Nah, ini namanya apersepsi. Apersepsi. Jadi apersepsi apa? Apersepsi itu apa? Mengamati diri sebagai fondasi untuk mempelajari materi berikutnya. Jadi ada kaitan antara apa yang akan dipelajari dengan apa yang sudah ada dalam benak anak. Mau belajar tentang kubus. Coba siapa yang tahu kotak apu itu apa? Itu namanya apersepsi. Nah dalam pembelajaran yang Triandayani, pembelajaran itu harus dimulai dari siswa. Merdeka mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, aksi nyata. Merdeka mulai dari diri, tukuri mulai dari diri. Jadi kalau datang ke kelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat semua sudah hadir. Siapa yang pernah melihat gajah? Karena yang mau diajarkan adalah gajah. Saya kata anak kita mulai dari diri. Gajah itu putih. Guru kaget. Nah, kalau pembelajaran sudah mengagetkan guru, inilah yang disebut terdiferensiasi. Kalau pembelajaran mengagetkan siswa, dijamin ini bukan terdiferensiasi. Guru yang kaget itulah terdiferensiasi. Kenapa? Beda pandangan antara guru dengan anak. Dalam benak guru gajah itu abu-abu. Dalam benak anak gajah itu adalah putih. Kenapa? Gajah yang dilihatnya adalah albino. Menurut anak ini gajah itu hitam apa? Gajah yang dilihatnya keluar dari hutan Kalimantan, terjadi kebakaran hutan, gajah itu belum ada di dalam. Semuanya benar, tapi perspektifnya yang berbeda. Kalau begitu sulit dibuat standar ujian untuk yang mengerti perspektif. Siapa lagi? Gajah itu kayak tutup panci Bu. Kenapa? Anak ini memandang telinganya. Gajah itu dikasih Bu. Kenapa? Anak ini memandang bool gajah. Bukan bahasa akademik, bool teh
Allah, Ibu. Semuanya benar. Barulah interaksi dengan diri sudah dilakukan, baru masuk ke teman-temannya. Coba Budi, tadi kata Tuti gajah itu hitam, betul nggak? Enggak, Bu, beda. Dan menurut saya mah abu-abu, sama dengan guru. Nah, itu interaksi antar teman. Berikutnya baru interaksi dengan guru. Ibu juga pernah melihat gajah, ada warna nanti abu-abu. Nah, abut patternnya tadi mah hitam. Nah, terjadilah interaksi antara guru dengan siswa, tapi terjadi zone of concept image differences. Terjadi beda konsep, pemahamannya beda, persepsinya berbeda karena perspektifnya berbeda. Inilah alam merdeka dalam memandang multi perspektif. Baru apa? Baik anak-anak ini beda ya kita teh. Yuk kita sama-sama mencari di Google, di YouTube, di buku teks. Yuk, ini yang disebut dengan apa? Interaksi dengan materi pembelajaran, dengan sumber belajar lainnya. Dilihat di YouTube, di Google. Alah, ibu bener, ini kan abu-abu. Jika ada kamar ibu kan tinggal ibu abdi teh, gajah anu kudu ibu nah. Terjadilah handayani di dalam kelas, terjadilah tunggal ika di dalam kelas, tapi diawali dari bineka. Nah kemarin Bapak dan Ibu ngajarnya bineka dulu, baru tunggal ika. Assalamualaikum anak-anak. Udah hadir semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang gajah. Gajah itu abu-abu, telinganya lebar, perutnya buncit. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh guru berbeda dengan apa yang ada dalam kita. Akibatnya apa? Terjadilah handaya ditukuri tunggal ika bineka. Terbalik teman-teman. Jadi harusnya diawali dari siswa. Kalau diawali dari siswa, maka pembelajaran sudah pasti kontekstual. Kalau diawali dari guru, tidak akan kontekstual dengan anak-anaknya. Jadi pembelajaran dan kontekstual itu apa? Awali saja dari anak, pasti kontekstual. Tapi tenang apa? Mungkin bakal kaget. Sesuatu yang mengagetkan guru dari anak-anaknya, itulah terdiferensiasi di dalamnya. Seringnya di Tapi kalau anak kaget oleh guru, itu tidak terdiferensiasi. Anak ini proses ya. Jadi kalau begitu pembelajaran itu apa Ibu? Interaksi antara diri, dengan teman, dengan guru, dengan sumber belajar. Kalau sudah ada empat-empatnya, inilah yang disebut pembelajaran yang utuh di kelas. Saya kemarin Bapak dan Ibunya ngajarkan ceramah wae. Kalau begitu apa? Interaksinya hanya satu arah, guru siswa. Kalau begitu pembelajarannya hanya 25%. Kenapa? Bapak dan Ibu yang ceramah interaksinya antara guru dan siswa saja, tidak ada interaksi dengan diri, dengan teman, dengan guru, dan dengan sumber belajar. Harus betul. Oke, lanjutkan dulu. Nah, di antara semua itu, bagaimana Bapak dan Ibu pembelajaran itu supaya efektif? Dalam mempersiapkan mengajar, Bapak dan Ibu harus banyak baca. Bapak dan Ibu berarti apa? Harus literasi. Literasi apa? Tepung, bukan, itu mah hiburan literasi. Pohon literasi, bukan, itu mah tempat ngegantung rapat kaca gitu kan. Dari sekolah anak yang ngegantung rapat kaca, segala macam ditempel, bukan, ada ganti. Sudut baca, bukan, sempit ke tempat kuburan. Anak itu karakternya fleksibel, merdeka. Kemudian dia ingin leluasa, tapi dipersempit di kelas-kelasnya sudah sempit, ada sudut baca yang sempit, semakin sempit. Jadi sudut baca yang benar apa? Di mana tempatnya anak membaca dan nyaman untuk dirinya, itulah sudut baca yang sebenarnya. Bukan sudut baca yang ukuran 2x1 ya teman ukuran. Karena karakter anaknya leluasa, tidak mungkin mau masuk dalam sempit. Anak pada leluasa, jadi pilih tempat membaca yang benar. Literasi itu bukan membaca bareng-bareng di lapangan upacara. Kita lagi hidup dulu. Dipaksa. Literasi itu ada di alam kemerdekaan, di alam natural, tidak ada apa adanya. Tapi siswa senang dan tidak merusaknya, menyelamatkannya. Membaca bareng-bareng kan perlu bareng. Membaca di lapangan upacara kan perlu di lapangan upacara. Kan ayam nyaman, Bapak Ibu. Dibanding panas, matahari warna putih, bukunya putih, cahaya matahari memantul ke panas budak bisa maca tapi sepolong. Ditambah pakai jam 12 atau sholat zuhur. Macana teu make sajadah teh, macana teh teu make tilam. Padahal aya ompol kucing, ompol anjing yang udah sholat terjadi lomba najis. Jadi pilih tempat membaca yang benar, yang nyaman bagi anak, yang sehat, aman, nyaman.
Kan teori membaca teks itu. Jadi kita terjebak alam-alam formalitas. Akibatnya apa? Serba terpaksa itu terjajah dan tidak merdeka. Bapak dan Ibu masuk ke PMM kemarin dipaksa, bukan sadar dengan mencari ilmu itu enggak? Akibatnya menjadi apa? Menjadi formalitas untuk masuk ke PMM demi serba sertifikat. Sertifikatnya mah 100 tapi ilmu dan kekayaan. Naji, sabab bahan tayangnya dikit, bahan bacaan dilewat, postesnya dipoto 70 kali, kasih nyata mengambil dari Google, dari YouTube. Dipariksa kurator balik di Pranama, nah sebab menteri dengan PMM tuh, usaha jadi Pak Menteri, usaha lakukan. Nah, kurang jadi dipaksa, jadi mereka paksa. Jadi seseorang yang dipaksa akan terpaksa. Nah, Bapak dan Ibu dipaksa oleh siapa? Nggak tahu. Dipaksa untuk masuk PMM, maka akan terpaksa. Terpaksa itulah yang merusak marwah merdeka. Bapak dan Ibu nggak paksa baik, cari ilmu gerak. Tidak mungkin anak selamat oleh guru yang menuntunnya tidak selamat. Kan tugas guru dan untuk selamat ke diri kurang. Yang bisa memberikan petunjuk yang baik. Kurang yang tersesat, sudah dituntun tersesat. Bapak dan Ibu nah dolin, ghairil maghdub alaihim. Tuhan atas nama. Nama berarti apa? Di